Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua, salam sejahtera buat kita semua. Uh, ini jujur ya, ada wajah-wajah yang saya kenal puluhan tahun yang lalu, ada dari Aceh nih. Pak Jeffrey, apa kabar? Oke ya teman-teman, hari ini kita mengulas kembali tentang pembicaraan Zoom pada malam hari ini. Kita lebih santai diskusi, karena saya pikir di Zoom ini masih banyak orang-orang lama ya, artinya member semua, hampir seluruhan member semua. Tidak ada orang baru, artinya kita coba sharing selling point yang ada di Bitrate, itu poin pertama. Lalu yang kedua, kenapa sih kita itu terkadang terjebak ke dalam sebuah platform yang notabene usianya tidak panjang. Karena ketakutan saya pribadi sebetulnya dialami oleh banyak orang, dan mungkin teman-teman juga berpikir bahwa membangun sebuah platform bisnis serupa memiliki satu risk atau risiko yang cukup besar. Artinya bukan berarti saya ini orangnya pemberani, tidak. Saya juga memiliki rasa takut. Artinya sebetulnya kita terjadi pemikiran yang sama, teman-teman ya. Bukan berarti saya di sini aduh PU masih berani, enggak. Artinya saya juga merasa ada titik ketakutan di sana. Tetapi satu hal teman-teman, kadang kita berpikir diri kita, aduh BO ini begini bla bla dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang kita tidak mau menyentuh lah misalnya. Seperti halnya yang terjadi sama Pak Deddy Siswanto. Saya hampir 2 tahun nggak pernah main BO, teman-teman. Nah, kenapa saya mencoba memberanikan diri untuk mencoba menjalani bisnis online misalnya. Seperti Pak Deddy Siswanto, artinya awal yang basicnya produk, sekarang harus kembali menjalani sebuah bisnis yang berbasic online ya teman-teman. Jadi saya membacanya begini teman-teman. Ternyata teman-teman, di saat kita underestimate tentang mengejar sebuah platform, misalnya kita anggap pada malam hari ini kita bicara BO ya. Nah, ternyata di saat kita off nih, lama nggak main misalnya, ternyata orang-orang sekeliling kita, jaringan kita lama, itu masih eksis di BO. Itu faktanya teman-teman. Loh, kita ini kadang-kadang kapok, tapi mereka kenapa sih selalu mencoba, selalu hal baru dan lain sebagainya. Bahkan saya merasa tertinggal sekarang ini dengan teman-teman yang lama. Artinya mereka sudah bermain puluhan BO, sekarang saya mau mulai start lagi. Nah, artinya teman-teman, sebetulnya dari diri saya sendiri pribadi, saya juga punya rasa takut. Nah, untuk itu penting nggak kita memilih sebuah platform, teman-teman? Saya akan sharing pada malam hari ini, pentingnya menganalisa sebuah marketing plan. Karena kalau kita bicara bisnis investasi, itu bisnis berhitung, teman-teman. Artinya kita harus jeli bagaimana satu sistem ini disuguhkan kepada kita. Nah, kalau kita berkaca melihat plan bisnis yang Bitrate, teman-teman, operator bisa bantu saya untuk bukakan marketing plan-nya. Marketing plan daripada Bitrate. Nah, poin hal pertama yang perlu teman-teman ketahui, dalam membuat sebuah platform bisnis, tentunya developer itu yang harus disiapkan adalah yang pertama adalah modal. Dari modal persiapan website, persiapan token, lalu persiapan leader, dan tentunya tidak sedikit modal yang dikeluarkan developer untuk membangun sebuah platform bisnis internasional. Itu poin pertama, teman-teman. Misalnya begini, saya mau buat toko nih misalnya, saya harus sewa ruko, saya harus siapkan rak isinya, interior dan sebagainya, lalu barang yang saya perjualbelikan. Di saat developer membangun sebuah sistem, artinya developer tidak pernah ingin rugi, sama seperti kita. Developer atau bandar itu sebetulnya secara psikologi, saya berpikirnya adalah tidak ada bandar yang pengen rugi, teman-teman. Itu poin pertama. Berarti kan mereka pengen untung, benar nggak? Nah, lalu kalau bandar pengen untung, berarti harus dapat uang yang besar. Itu kategorinya, saya ingin sharing dengan teman-teman. Nah, saya melihat Bitrate ini pertama adalah kita ditawarkan tidak melalui paket join, teman-teman. Ya. Kita tidak ditawarkan dari paket join. Yang ditawarkan ada dari smart contract. Bahkan teman-teman bisa bermulai dari $10. Artinya hitungan ratusan ribu di sana, nggak sampai 200 ribu. Artinya dalam pembukaan awal, start awal, developer itu tidak akan menciptakan omset yang besar, teman-teman. Yang diciptakan adalah populasi komunitas yang besar.
Terkecuali Bitrate misalnya hanya start dari pakai $100, $500, $1.000. Artinya dana terkumpul di developer udah pasti besar di situ. Itu poin yang kedua. Artinya dengan kacamata perhitungan seperti itu, ini nggak mungkin main pendek, teman-teman. Kenapa? Kalau ini main pendek, developer belum untung nih, gitu lah. Berarti kan ini kita bicara analisa pertama saya. Lalu yang kedua, teman-teman. Yang kedua, kita berhitung daripada payout marketing plan. Jika ini trading, teman-teman, selayaknya modal kapital yang diberikan investor kepada developer memang harus benar-benar ditradingkan 100% atau diarbitrase untuk modal perputaran 100%. Nah, uniknya di Bitrate, kapital atau deposit kita yang untuk trading itu benar-benar 100%, tidak dikurangi sama sekali. Berbeda halnya jika Bitrate ini misalnya join $100, bonus sponsor didapatkan dari $100, bonus rebate-nya didapatkan dari $100. Artinya kan dari $100 yang kita setorkan untuk menjadi modal arbitrage atau trading, itu kan sebetulnya realnya nggak sampai segitu. Sudah kepotong bonus sponsor, bonus rebate, dan lain sebagainya. Ya artinya Bitrate tidak ada di situ. Artinya kapital itu tidak dikurangi sepeser pun untuk membangun bonus marketing plan-nya. Bisa di-mute sebentar Koko. Mute sebentar Koko, biar agak fokus. Nah, halo monitor, terdengar ya teman-teman ya. Nah, aman, jadi aman. modal yang 100 kapitalnya itu benar-benar diarbitrasekan. Kalau marketing plan-nya didesain dari paket join, lalu di paket join ini dikurangi dari bonus aktif dan lain sebagainya, real yang bisa ditrading kan dari kapital itu kan nggak ada Pak sebetulnya. Karena dari kapital deposit dikurangi dari payout marketing plan. Tuh, itu alasan yang kedua. Artinya berarti anggaplah ini sebuah permainan. Berarti permainan ini bisa panjang. Itu perhitungan dasar yang kita harus baca daripada perhitungan marketing plan. Oke, kita coba sharing mengulang kembali marketing plan. Kalau kita lihat di slide teman-teman, itu yang ditawarkan itu adalah smart contract teman-teman, bukan pakai join. Nah, terkadang kita diberikan profit kecil kurang, benar nggak teman-teman? Diberikan profit besar takut kan gitu. Makanya konsep daripada Bitrate ini cukup unik dia teman-teman. Silahkan pilih paketnya di sana. Anggaplah kita kupas tuntas tentang paket 180% dari kapital. Anggap kita masuk $1.000 teman-teman. Berarti modal yang perlu kita siapkan adalah $1.200. Yang ditradekan murni dari depositnya adalah $1.000. Dengan 180% terotomatis pendapatan kita maksimal adalah $1.800. Benar nggak teman-teman? Nah, dari $1.800, pertama kurangin modal dulu. 1.800 kurangi 1.200, berarti sisanya $600. $600 ini pun masih dikurangi di saat harvest mereka 20%. Kecil sekali sebetulnya, walaupun diberikan secara cepat senilai 1,3. Kenapa? Di saat teman-teman mengambil profit 1,3 melakukan harvest, teman-teman harus dikenakan admin gas fee-nya sebesar 20%. Coba teman-teman hitungkan saya, 20% dari 180%. Coba hitungkan kepada saya, dari 180% itu 20%-nya berapa? Ada yang bisa ngitung? Berarti kalau 100, 20, kalau 80, anggaplah $30. Berarti $30 ditambah 20, 50. Berarti untungnya cuma 30% teman-teman kalau ambil kontrak daripada 180%. Jadi kalau kita bicara besar, nggak besar teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngambil, kalau memang seorang investor dengan ngambil kecepatan diberikan profit 1,3, sebetulnya itu nggak besar nominalnya. Karena kontraknya hanya 180% dari kapital yang diberikan. Anda kurangi dengan biaya bot, sewa robot, dan gas fee setiap teman-teman melakukan withdraw pasif ya teman-teman. Itu dari konsep perhitungan dari kontrak yang 180%. Itu kenapa teman-teman saya selalu menyarankan kepada teman-teman, ambillah kontrak di antara range antara 180 dan 500. Di situ ada 300%. Kenapa teman-teman? Kalau kita bicara 300% dari kapital,
anggap hitungan kita pertama tadi 1.200 modalnya, maka dari angka deposit 1.000 ini akan menjadi 3.000. Dari 3.000 ini kepotong lagi gas fee di saat kita withdraw pasif misalnya 20%, berarti $600. Ditambah sewa robotnya $200, berarti dikurangin $800. Real yang kita dapatkan sebetulnya dari kontrak 300% adalah $2.400 sebetulnya. Selama berapa lama? Kalau estimasi daripada 1%, berarti sampai kontrak 300% itu berarti 300 hari, teman-teman. Lama sekali. Jadi satu putaran itu sebetulnya kalau kita hitung adalah 300 hari pertumbuhannya. Makanya saya bilang ini terkesan bonusnya aktifnya besar, tetapi real kalau kita hitung simulasinya sebetulnya masih masuk logika saya gitu, teman-teman. Logika berpikir kita masih masuk gitu. Apalagi kontrak yang 500%. Kenapa kontrak semakin besar, profitnya semakin kecil? Ya, karena hasil yang kita dapatkan adalah 500% dari deposit. Berarti kalau 1.000 tadi, berarti 5.000 yang kita dapatkan haknya. Nah, artinya kita simulasi pasif saja ya teman-teman. Ini permainan panjang gitu, walaupun terkesan 1,3% per hari. Itu hitungan matematika teman-teman. Nah, yang kedua, ya catatan yang lagi ya teman-teman. Smart kontrak yang diberlakukan kita itu dihitung akumulasi antara bonus pasif dan aktif. Artinya teman-teman, semakin banyak orang yang aktif, developer itu sebetulnya memberikan pasifnya jauh lebih kecil. Nangkep ya teman-teman. Tetapi bagi kita investor, walaupun kita diam, developer tetap memberikan haknya sesuai dengan kontraknya. Jadi kalau semakin banyak orang yang aktif, sebetulnya bebannya kecil sekali ini perusahaan. Oke, kemarin teman-teman sudah mencoba lah bagaimana mencoba pakai join $10 dan lain sebagainya. Dengan $10 misalnya teman-teman, ada ketentuan di Best Street yang sering saya katakan sama teman-teman. Untuk bonus pasif itu teman-teman, minimal harvestnya adalah $10. Bisa bayangin akun yang $10, berapa lama dia bisa harvest itu? Misalnya. Artinya kalau kita bicara hitung 1%, sampai ketemu $10, berarti kan ketemu 100% 100 hari, teman-teman. Bisa harvest itu. Berapa lama durasi panjangnya? Di setiap akun-akun kecil itu, sebetulnya beban perusahaan itu nggak ada, teman-teman. Kalau akunnya teman-teman kecil. Jadi kalau kita bicara murni bagaimana teman-teman membangun bisnis ini dengan network marketing. Kenapa? Karena dari platform ini didesain untuk bagaimana ini bisa jangka panjang. Kenapa saya bilang jangka panjang? Karena putarannya terlalu kecil. Putarannya. Anggaplah sekarang kita uji coba mau main 100, 1.000, 100, 1.000, $10. Nggak ada masalah sebetulnya teman-teman. Karena kita mau bermain, kenapa saya membicarakan tentang perhitungan marketing plan teman-teman. Saya pribadi, saya pelaku network marketing teman-teman. Di saat kita menjalankan network marketing, tentunya kita ada beban investor yang harus kita tanggung. Jika kita bermain misalnya hanya 2 bulan, 3 bulan, bagaimana beban kita kepada teman-teman? Saya rasa kami semua, bukan hanya teman-teman ya, termasuk saya pribadi, bukan tidak pernah menjalankan sebuah bisnis lalu tumbang bisnisnya. Artinya kita memiliki pengalaman yang sama, memiliki ketakutan yang sama. Sama saja sebetulnya kita tuh teman-teman. Makanya saya ingin hari ini teman-teman bijak dalam memilih sebuah plan bisnis. Di luaran sana teman-teman, beberapa poin ini itu terjadi di luaran sana. Jika deposit ini diberikan profit pasif, dan anggaran deposit yang masuk ke perusahaan ini dibebankan juga bonus aktif, artinya deposit ini sudah berkurang payout-nya dari bonus aktif. Pasif aja sudah beban, bagaimana dengan ditambah bonus aktif kan gitu teman-teman. Berpikirnya kan ke sana. Artinya semakin high profit, semakin profit yang diberikan itu besar, dan semakin bonusnya diberikan secara besar-besaran, deposit yang tersisa hanya sedikit. Nah, tergantung populasi dari komunitas yang terbentuk itu mampu tidak mengcover beban yang begitu besar.
kita tidak akan mampu berbicara bahwa ini akan durasi panjang kalau kita tidak bisa menjabarkan secara matematika, teman-teman. Jadi bisnis marketing plan itu sebetulnya realnya adalah bagaimana kita pandai untuk berhitung, baru mensimulasikan, memprediksi kira-kira ini bertahan sampai kapan. Saya kategori tipe orang yang jujur ya teman-teman. Saya tidak terlalu royal dengan perusahaan. Saya lebih royal dengan tim, bagaimana teman-teman nanti bermain secara nyaman, kapan kita bisa gas, kapan kita harus slow bermain. Artinya saya punya pola bermain dan benar-benar tidak, bukan kacamata kuda gitu loh saya bilang. Walaupun sekarang saya menjalankan Bitrade, tapi banyak investor saya juga yang harus saya jaga teman-teman. Jadi kapan kita harus gas, karena jujur ya di Indonesia ini teman-teman, bukan saya aja pemainnya, masih ada crossline di luar sana. Artinya teman-teman, kalau kita bicara mau menang nih, bahasa saya adalah gaslah di awal, nanti di saat kita slow, barangkali suatu saat, suatu ketika kita masing-masing punya proyek yang jauh lebih bagus. Kurang lebih begitu teman-teman ya gambarannya. Artinya murni bagaimana kita membangun komunitas, bagaimana menjaga komunitas ini juga merasa diuntungkan. Nanti suatu ketika jika kita membuat satu proyek yang bagus, kita akan jauh lebih dipercaya orang lain teman-teman. Nah kurang lebih begitu gambarannya. Oke teman-teman, ini kalau kita hitung dari plan purchase plan-nya ya. Lalu how to start-nya bagaimana? Boleh next slide-nya teman-teman. Operator. Oh ya teman-teman, untuk bonus aktif itu sebetulnya tidak ada minimal. Jadi bonus aktif itu $1 aja teman-teman bisa keluarkan dari wallet. Kalau untuk bonus aktif. Cuma saya coba hitung juga dengan matematika teman-teman. Jika setiap $1 teman-teman withdraw, nah setiap transaksi blockchain pengiriman USDT dari akun baik ke smart wallet ataupun ke exchanger itu tetap ada gas fee-nya BNB. Nah coba kira-kira match nggak saya withdraw misalnya $1 seharga 16.000. Kalau saya hitung gas fee yang pernah saya lakukan di saat saya kirim USDT itu berkisar range-nya antara 300 sampai 500 perak sebetulnya. Ya kalau teman-teman mencoba ya nggak ada masalah. Artinya bijaklah menghitung gas fee juga. Karena 500, 300 perak kali jumlah transaksi juga lumayan banyak lah. Tapi kalau 100.000 misalnya atau $10 oke lah. Nggak kerasa lah itu 500 perak gitu misalnya. Jadi kurang lebih begitu. Oke, next operator. Boleh ke marketing plan aktifnya. Nah, oke teman-teman, hari ini saya akan cerita. Itu kan kita berhitung dari sisi ketahanan sebuah sistem. Lalu bagaimana simulasi pasif itu secara matematika kita berhitung. Yang ditawarkan 1,3 wow besar sekali sebetulnya. Kalau secara real sistemnya itu tidak sampai seperti itu. Oke, di sini ada 3 bonus yang ditawarkan kepada kita teman-teman. Ingat teman-teman, bonus plan aktif kita itu payout-nya dari sewa robot. Kenapa sewa robot itu hitungannya tidak flat 200.000 misalnya? Kenapa harus 20% dari kapital? Saya cukup paham bagaimana perencanaan plan ini dibangun ya. Yang pertama bonus sponsor 10%. Artinya 10% itu dihitung dari jumlah deposit dikurangi dengan sewa robot. Artinya kalau depositnya 100 berarti 10% dari $100, bukan $120. Atau misalnya join $1.000 plus sewa robot 20% $1.200. Dihitungnya adalah dari $1.000 teman-teman ya. Artinya tidak terhitung beserta sewa robotnya. Itu poin pertama. Lalu bonus yang kedua apa nih? Coba perhatikan teman-teman, ada bonus rebate 45%. Artinya bagaimana? Bonus rebate ini dibagi dari generasi pertama hingga generasi ke-15. Artinya ada perbedaan per generasi. Hitungannya adalah teman-teman, jika teman-teman membangun generasi pertama hingga generasi ke-5, maka bonus rebate-nya adalah 2%. Generasi ke-6 hingga generasi ke-10, bonus rebate-nya naik menjadi 3%. Semakin dalam teman-teman membangun bisnis ini, semakin di kedalaman, maka bonus rebate di generasi ke-11 hingga 15 itu bertambah 4% dari profit yang diterima. Coba kita berhitung dari bonus rebate teman-teman. Misalnya akumulasi under kita, jaringan kita ada $100.000. Berarti 1 miliar di situ. Nah,
Anggaplah flat, anggaplah kita estimasi rata-rata profit 1% lah. Nggak ada yang 180% kan, ada yang 300%, bahkan ada yang 500%. Anggaplah rata-rata kita ambil titik tengah 1%. 1% dari 1 miliar itu berapa, Pak? Bisa bantu hitung nggak nih, Pak Deddy? 1%? 10 juta. 10 juta per hari. Artinya, di saat omset kita 1 miliar, ada profit 10 juta dibayarkan per hari, teman-teman. Anggaplah kita nggak sampai ke 15 generasi di sana misalnya. Berarti generasi ke pertama sampai ke 10 lah misalnya. Berarti generasi pertama itu ada 2% kali 5. Ketemu 10%. Lalu ada 5 generasi selanjutnya dikalikan 3% menjadi 15%. Berarti bonus rebate kita hitungannya adalah 10 juta, berarti 25%-nya dari 10 juta. Itu besar, teman-teman. Kalau teman-teman bonus rebate-nya menghitung dari orang join itu kecil. Coba perhatikan. Membangun sampai 15 generasi, artinya seluruh grup omset kita, itu kita dapatkan 45% sebetulnya. Kalau kedalamannya hingga 15. Saya simulasi tadi, pendapatan kita, bonus rebate-nya hingga 10 generasi saja tadi kita hitung. Berarti berapa? 25% per hari dari nominal 10 juta. Jika asumsinya 1 miliar omset kita. Berapa Pak Deddy kalau 10 juta 25%-nya? 2,5 juta. Benar nggak? Omset 1 miliar aja artinya 2,5 juta itu masuk kantong setiap hari itu. Karena profit itu diberikan per day, teman-teman. Nah, itulah betapa potensi besarnya bonus rebate itu. Coba bayangkan jika 1 miliar itu terjadi sampai di titik generasi ke-15. Artinya 45% itu di situ. Hampir 50%. Berarti kalau bonus pasifnya diberikan, pembayaran bonus pasifnya di under kita, misalnya 10 juta, berarti kan ada 4,5 juta per hari. Gak ngapa-ngapain itu. Nah, itu kekuatan bonus rebate, teman-teman. Nah, jadi pahami benar-benar bonus besarnya di mana. Jadi di sini sebetulnya teman-teman, bonus rebate itulah yang paling besar. Sejarah kemarin ada satu platform yang cukup besar, mungkin viral di luar negeri, namanya Gigamek. Leader-leader Gigamek itu besar dan kaya itu dari bonus rebate, teman-teman. Bukan dari bonus sponsor. Jadi kalau kita omsetnya under di bawah kita 1 miliar, anggap estimasi pembayaran bonus pasif seharinya 10 juta misalnya. Nah, tinggal kalikan potensi bonus rebate-nya kita. Itulah income kita perharian itu besar. Baru kita bicara omset 1 miliar, teman-teman. Ya, anggaplah 4,5 juta. Kalau 45%, anggaplah 2,5%. 25% yang tadi. Berarti kan 2,5 juta. Kalikan 300 hari misalnya. Udah besar, potensinya besar banget itu, teman-teman. Oke, itu saya kasih gambaran ya. Seberapa besar potensi bonus rebate. Oke, next ya, ada bonus yang ketiga di sana, ada bonus reward. Bonus reward ini versi saya dibilang besar juga nggak besar, tetapi lumayan lah buat tambah-tambah untuk per hari. Karena bonus reward ini dihitung dari setiap upline Anda 5 generasi ke atas itu melakukan withdraw bonus aktif. Bonus aktif itu kan termasuk bonus rebate kan, bonus aktif ya. Maka yang di bawah saya itu akan mendapatkan 1% dari total DAWD. Yang kedua adalah teman-teman, berapapun orang yang withdraw di bawah kita 10 generasi, nah kita dikalikan 1%. 1% kali total jumlah jaringan kita, dan itu nominalnya juga besar, teman-teman. Nah, untuk bonus rebate, teman-teman, bonus rebate ini kan kita dapat generasi pertama hingga generasi ke-15 generasi ke bawah. Kok nggak muncul-muncul bonus rebate-nya misalnya? Jadi bonus rebate itu akan muncul jika orang di bawah kita itu melakukan harvest, teman-teman. Baru USDT-nya muncul ke akun kita. Jadi kalau teman-teman yang di bawah kita belum melakukan harvest, masih di pending bonus, artinya masih profit per 10 menit masih numpuk di situ, belum melakukan harvest, maka juga terpending juga bonus yang namanya rebate. Jadi jika teman-teman di bawah melakukan harvest, bonus rebate-nya otomatis akan naik. Artinya, setiap orang yang harvest per 10 dolar di bawah kita, maka 1 dolar. Kalau 10 dolar, 2%-nya berapa Pak Deddy?
$10, 2%. Biar ada interaksi sama Pak Deddy Siswanto. Monitor. Kalau $10, 2%-nya berapa? $10, berarti 0,2 rupiah lah. Nah, 0,2. Setiap orang terjadi akun yang harvest $10, $0,2 kita dapatkan. Berkali-kali setiap di bawah kita, jaringan di bawah kita melakukan harvest. Karena teman-teman, jarang orang yang mengumpulkan pending bonus itu jarang. Paling $10 harvest, $10 harvest. Karena kalau bisa di WD, kenapa nggak langsung di WD, ngapain ditumpuk-tumpuk. Jadi teman-teman di saat ada bonus di sana, silahkan Anda teman-teman melakukan withdraw. Nggak perlu dikumpulin di situ sampai $1 juta gitu misalnya, nggak usah. Berapapun yang bisa di withdraw, teman-teman withdraw di sana. Nah, kurang lebih begitu gambar-gambaran. Jadi teman-teman, ada bonus reward ini 5 generasi ke atas itu 1%, dan 10 generasi ke bawah itu totalnya 1%. Nah, cukup simple. Bahkan saya cerita table talk, di saat saya table talk, teman-teman, saya jarang menggunakan kertas karena mudah sekali diingat. Jadi teman-teman, di Bistrate ini tidak ada pakai join, teman-teman. Start teman-teman bisa modal trading dari $10. Kami bukan menjual kapital, karena kapital itu untuk modal trade-nya daripada akun teman-teman, tapi kami menjual sewa robotnya. 20% daripada kapital. Jadi hasilnya di situ. Nah, lalu perusahaan untungnya apa nih misalnya? Pak orang bertanya. Nah, di saat semua modal teman-teman, investor itu dipakai untuk modal arbitrase, ya, dipakai nih buat modal arbitrase. Arbitrase ini menghasilkan profit, dan profit ini diberikan kepada seluruh penyewa robot atau kita semua investor. Maka sisa modalnya di mana? Di perusahaan atau di teman-teman? Misalnya saya juga dikasih profit nih per hari 1,3% sampai 180% nih. Saya sudah dapat hak saya nih. Berarti kan modal saya masih di perusahaan tuh. Nah, modal itu menjadi hak mutlak milik perusahaan karena kita sudah dikasih haknya sebesar sesuai dengan kontrak yang kita minta. Nah, kurang lebih sekilas cerita lah teman-teman tentang sistem, bagaimana kita bedah sistem, bagaimana kita menganalisa sebuah sistem, dan bagaimana kita menghitung sehingga kita mampu berbicara bahwa, oh ini plan didesain jangka panjang. Oh ini plan high risk nih. Artinya teman-teman, saya ajak teman-teman untuk mencoba memahami dan berhitung. Karena di luaran sana itu banyak plan yang menawarkan profit besar dan juga bonusnya besar. Nah, ada beberapa kisi-kisi tadi yang saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengkaji setiap plan yang ditawarkan. Oh iya ya, kalau profitnya sehari 2%, bonus sponsornya 20%, dan bonus yang lain-lain hingga payout yang 45%, misalnya, anggaplah orang join $1.000, payout marketing plan-nya 45%, berarti tinggal $55 di sini. Uang tersisa, belum bayar bonus pasifnya yang jauh lebih tinggi. Artinya teman-teman, jangan kecewa dan jangan pernah menyesal, kalau memang plan itu memang plan jangka pendek. Nah, mudah-mudahan ya teman-teman, saya berbagi pada malam hari ini bisa menjadi yang pertama adalah inspirasi kehati-hatian kita. Kami melakukan ini bukan berarti kami orang-orang pemberani. Kami juga merasa hati-hati memilih sebuah marketing plan, memilih sebuah bisnis, supaya kami tidak terjebak dalam kondisi hal yang sama. Nah, kurang lebih begitu teman-teman. Mudah-mudahan nanti mungkin di sesi akhir bisa tanya jawab dengan Pak Deddy Siswanto. Nanti kalau ada tanya jawab silakan teman-teman tanyakan. Mungkin secara sekilas tentang platform yang kita sharingkan pada malam hari ini cukup simpel. Kalau saya presentasi dari sejarah Bitrate, bagaimana IE itu bekerja sampai di titik marketing plan, nggak sampai 5 menit sebelumnya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja kita sharing pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa sharing dan menjadikan bekal ilmu, pengalaman. Saya percaya teman-teman semua memiliki pengalaman yang cukup hebat di sana. Nah, kita jadikan pengalaman ini untuk mawas diri, berhitung. Supaya apa? Kita tidak terjebak dalam sebuah platform yang memang notabene hitungan secara matematikanya tidak logis buat kita. Artinya bermain high speed. Ya, oke teman-teman, cukup sekian pada malam hari ini. Kita akan bertemu di Zoom lain kesempatan. Saya tutup materi presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua. Saya kembalikan Pak Deddy, silakan.
Siap, baik. Terima kasih Mr. Joe ya. Presentasinya pada malam hari ini ya sangat luar biasa sekali pencerahannya ya kan, mengajarkan kita bagaimana caranya kita untuk bisa berhitung ya, bagaimana cara kita untuk bisa memilih sebuah platform, apakah platform ini ya bisa untuk jangka panjang ataupun ya bisa jangka pendek. Ya tentunya ini teman-teman semuanya sudah bisa berhitung ya, keputusan ada di tangan teman-teman semuanya. Apakah best rate ini layak atau tidak ya Anda kerjakan, layak atau tidak Anda perjuangkan. Nah, saya ingin tanya dulu nih teman-teman semuanya ya. Diketik aja di kolom komentar. Menurut teman-teman ya dari pemaparan Mr. Joe pada malam hari ini ya, pencerahan kita sebuah platform ya, konsep daripada best rate ini menurut teman-teman semuanya layak atau tidak kita kerjakan? Boleh diketik di kolom komentar layak atau tidak? Sangat layak. Diketik di kolom komentar dong teman-teman. Biar ada tinggal catatan di situ ya, bahwa teman-teman itu benar-benar mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Mr. Joe. Boleh diketik di kolom komentar layak atau tidak. Sangat layak diperjuangkan. Wah, ini keren ya. Kokoyong, kemudian Nazerman, Gaspol ya. Teman-teman yang lain gimana? Pendapat teman-teman yang lain? Oke.